Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok SIM akan menjelaskan tentang database manajemen sistem dan data mahasiswa yang telah kami rekod dengan 5 data master dan 10 data transaksi. Dengan saya Muhammad Afal Alif sebagai moderator dan penjelasan materi selanjutnya akan dilakukan oleh Endika Puspitasari. Saya Endika Puspitasari akan membacakan tentang database manajemen sistem. Basis data himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar dapat digunakan kembali secara mudah dan cepat. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersamaan dengan tanda adanya pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kumpulan file atau data atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Basis data di sebuah lemari arsip terbagi atas data dosen, data courses, data students, data nilai, data fakultas, dan data case study. Lalu ada basis data di sebuah hard disk, terbagi menjadi data dosen, data course, data students, data nilai, data fakultas, dan data case study. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Ami Febrini. Baik, saya Ami Febrini akan melanjutkan materi tentang kelebihan basis data secara elektronik. Kecepatan dan kemudahan memungkinkan penyimpanan atau perubahan memanipulasi data lebih cepat. Efisien, ruang penyimpanan atau space dapat dikategorikan sebagai elektronik yang disimpan dalam sebuah media, misalnya 1 char sama dengan 1 bit, HDD 10 GB sama dengan lebih kurang 10 miliar char, 1 hal sama dengan 1000 char, so HDD 10 GB sama dengan 10 juta halaman. Kelebihan basis data secara elektronik. 1. Keakuratan dengan sistem pengkodean relasi antar data dan dimungkinkannya penerapan aturan tipe data, domain data, keunikan data, Himpunan bit dan konseptual level menggambarkan data apa yang tersimpan secara fungsional dan hubungannya dengan data lain. Contohnya, data mahasiswa disimpan dalam tabel, biodata mahasiswa, rencana studi mahasiswa, nilai mahasiswa, prestasi mahasiswa. Baik, saya Dinda Siti Zulaika akan melanjutkan materinya. Database Management System atau view level. Di sini hanya menyajikan data yang dikehendaki oleh user. DBMS mengkonversikan data asli menjadi informasi yang bermanfaat bagi user. Contohnya, menampilkan nama, NIM mahasiswa, mendapatkan nilai A pada mata kuliah pengantar komputer. Di sini kita bisa melihat pada gambar tersebut, ada data mahasiswa yang terdiri dari biodata, nilai, dan rencana studi, yang dimana merangkup dalam nama, NIM mahasiswa dengan nilai A pada mata kuliah pengantar komputer. Selanjutnya, view 1, view 2, dan view 3 mengacu pada conceptual level, dan conceptual level mengacu pada physical level. Untuk selanjutnya, database management system. DBMS merupakan perantara bagi user dengan basis data dalam disk dengan cara berinteraksi antara user dan data diatur dengan menggunakan bahasa yang ditetapkan oleh perusahaan pembuatan DBMS. Contoh bahasa basis data yaitu SQL, DBase, dan Quell. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anjuri Syadra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuri Syadra. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu database management system. Bahasa dalam database dapat dikategorikan dalam 2 bentuk. Yang pertama, data definition language atau DLL, digunakan untuk membuat dan mengubah struktur basis data yang meliputi tabel, indeks, view, dan lain-lain. Yang kedua, ada data manipulation language atau DML, digunakan untuk membaca dan memanipulasi atau menyisipkan, menghapus, dan mengubah data. DBMS umumnya memiliki 5 modul dasar. Yang pertama, file manager, yaitu untuk mengelola alokasi ruang dalam disk dan struktur data yang digunakan. Yang kedua, database manager, yaitu menyediakan interface antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi dan query yang diberikan ke sistem. Yang ketiga, ada query processor, yaitu menerjemahkan perintah dalam query language ke perintah low level yang dapat dimengerti oleh database manager. Yang keempat, ada DML pre-compiler, yaitu mengkonversi perintah DML yang ditambahkan dalam sebuah program aplikasi. Pre-compiler akan berinteraksi dengan query processor. Dan yang kelima, ada DDL compiler,
yaitu mengkonversi perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Tabel-tabel ini kemudian disimpan dalam kamus data. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Genta Maghribi. Saya Genta Maghribi Hidayatullah akan membacakan data-data mahasiswa yang telah kami record. Saya akan membacakan 5 record di antaranya. Nama Elsa Wirni Eka Putri, nomor BP 211011152610465. Kelas Sistem Informasi 11, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, tanggal lahir 901-2003, alamat Lubuk Alung, Padang Pariaman, nomor HP 081275771392. Hobi menonton, menggambar, nonton film. Semester 3, jenis kelamin perempuan, agama Islam, umur 19, matkul favorit bahasa pemrograman, asal sekolah SMA Negeri 1 Lubuk Alung. 2. Nama Aura. Dimungkinkan untuk menjaga keakuratan data dalam database. 2. Ketersediaan. Dimungkinkannya integrasi semua basis data yang ada atau meskipun basis data tersebar secara geografis sehingga ketersediaan dalam data dalam sebuah sistem akan lebih terjamin. Contoh kelebihan basis data secara elektronik, kelengkapan, dimungkinkannya penambahan jenis data baru dalam database yang telah ada. Keamanan atau security, dimungkinkannya penerapan sistem keamanan dalam penggunaan basis data, misalnya nama user, password, dan PIN untuk membatasi kewenangan akses data. Kebersamaan pemakai, dimungkinkan pemakaian secara bersama dalam satu waktu TTS. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Yogivio. Saya Yogivio akan membacakan materi Database Management System. Sistem sebuah tatanan yang terdiri dari sejumlah entitas dan aktivis yang saling berhubungan dan secara bersama mewujudkan sebuah tujuan utama. Sistem manajemen basis data sebuah sistem yang terdiri dari kumpulan data yang saling terhubung dan sekumpulan program yang memungkinkan user atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi data. Database Management System. Database Management System menyediakan fasilitas atau interface untuk mengakses data, mampu menyembunyikan detail tentang bagaimana data tersebut disimpan dan dimintain. 3 level abstraksi data dalam DBMS. Yang pertama ialah level fisik, kedua level konseptual, dan ketiga level penampakan. Database Management System menunjukkan sesungguhnya bagaimana data disimpan, memperlihatkan data sebagai gabungan dari struktur dan datanya sendiri. Menunjukkan bagaimana representasi fisik dari penyimpanan atau pengorganisasian data sebagai teks, angka, atau himpunan bit. Kotrinada, nomor BP 210101152610051. Kelas SI2, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, tanggal lahir 05/02/2003, alamat Muaro Sijunjung, nomor HP 081275065147. Hobi olahraga. Semester 3, jenis kelamin perempuan, agama Islam, umur 19, matkul favorit matematika, asal sekolah SMA 1 Sijunjung. 3. Nama Mutiara Juwita, nomor BP 211011152610074, kelas SI2, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, tanggal lahir 16/04/2003, alamat Jambi, nomor HP 081271542060. Hobi olahraga. Semester 3, jenis kelamin perempuan, agama Islam, matkul favorit teknik kompilasi, asal sekolah SMA Sungayang. 4. Nama Sri Wahyuni, nomor BP 21101152610085, kelas SI2, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Telkom, tanggal lahir 30/06/2003, alamat Bukit Tinggi, nomor HP 085755271585. Hobi olahraga.
semester 3, jenis kelamin perempuan, agama Islam, umur 20, matang favorit yang dikompilasi, asal sekolah SMA Bukit Tinggi. Nama